Kawan literasi Radio Kota Batik, waktunya Anda simak Serbuk. Serbuk. Senin berbuku. Persembahan FM 91,2 Radio Kota Batik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribu Tahwandi di Serbuk Senin Berbuku. Yes. Seperti biasa malam Selasa ya, ada saya yang jadi kawan setia Anda sampai pukul 12 malam nanti ini ya. Tapi untuk segmen pertama saya akan bacakan buku kepada Anda terlebih dulu ya, sambil kita membayangkan, mau berimajinasi apa nih cerita yang ada di dalam buku ini. Ini buku bukan buku cerita sebenarnya ya, tapi buku sejarah. Nah, yang ditulis oleh Peter Carey. Judulnya Takdir, Riwayat Pangeran Diponegoro tahun 1785 sampai 1855. Nah, buku ini penting banget ya, karena dari sini kita bisa membuka sekilas ya. Sebenarnya ini baru sekilas ya. Setebal ini nih baru sekilas, belum kajian-kajian yang mendalam. Karena banyak buku-buku yang berkenaan dengan Pangeran Diponegoro ini yang dalam-dalam gitu ya, kajian-kajian mendalamnya. Nah, dalam buku yang setebal ini, Peter Carey hanya mengantarkan istilahnya sebuah biografi, potret biografi mengenai Pangeran Diponegoro yang diambil salah satu sumber. Nah, sumber rujukan utamanya sih Babad Diponegoro, tapi ada juga referensi-referensi lain yang melengkapi. Nah, sehingga cara pandangnya pun jadi lebih objektif, jadi lebih asik untuk kita nikmati. Nah, sudah siap untuk menyimak pembacaan buku malam hari ini? Kalau sudah siap, saya mau dong yang sedang mantengin FM 91,2 Radio Kota Batik ya, boleh absen dulu, absen. Yuk. Di 08554209112 ya. Jangan sampai ketinggalan ya. Karena kalau ketinggalan itu sayang banget ya, karena di radio tuh nggak ada siaran ulang, itu nggak ada. Live, dan waktu itu ya itu yang terjadi. Nah, makanya jauh lebih ngeri sebenarnya ya kalau siaran di radio, karena hampir bisa dikatakan nggak ada istilahnya cut gitu ya, nggak ada take ulang. Beda kalau misalkan tapping ya, dengan gambar gitu. Ya, ditunggu juga respon Anda ya, baik melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 ya. Baik ya, sambil menunggu ya yang pada mau hadir pada malam hari ini melalui udara gitu ya. Nah, saya mau bacain dulu deh pelan-pelan. Ada Mama Lana di Sragi. Absen mas. Oke, Mama Lana di Sragi. Udah sehat? Alhamdulillah sudah. Gimana? Suaranya udah oke belum? Iya, 3 hari saya kena flu, luar biasa. Beneran meriang kemarin itu. Kenapa ya? Jadi badan itu terasa rasanya dingin, tapi meskipun cuacanya agak-agak gerah gitu ya kemarin, tapi rasanya dingin banget sampai harus selimutan segala, sampai akhirnya full total istirahat hari Sabtu. Saya harus istirahat total. Jadi malam Sabtu pulang dari studio, tidur. Pokoknya nggak ngapa-ngapain, nggak buka laptop, nggak buka HP, nggak buka apapun, semua total off dulu, istirahat dulu, nggak mau kepikiran yang macam-macam, total istirahat, makan makanan yang enak, meskipun nggak enak juga sih ya rasanya ya.
pulang-pulang itu masak mie ya. Ini cerita dulu nih, masak mie yang panas banget gitu ya. Terus sambil saya pakai bumbu sendiri ya. Jadi saya banyakin bawang putihnya karena memang bawang putih itu bagus karena ada antioksidannya. Ada antibiotiknya ya, antibiotik alami ya. Jadi dia itu tidak membunuh tetapi membunuh kuman atau pembunuh bakteri, tetapi lebih pada menangkal gitu. Nah, sampai ngeremes juga nih, ngeremes bawang putih gitu. Apa ya? Makan bawang putih gitu. Terus apa lagi? Udah tidur, ya, istirahat cukup. Alhamdulillah akhirnya bisa hadir malam hari ini. Minggu kemarin masih cukup agak pusing gitu sebenarnya. Tapi terpaksa harus ikutan hadir di acara seminar nasional karena jadi pemateri sudah calling sudah lama ya, sejak 2 bulan yang lalu gitu kan. Kalau nggak hadir bahaya nih, sudah teragendakan gitu kan. Sudah teragendakan sejak 2 bulan yang lalu. Walhasil ya apapun itulah ya. Duduk bersama 2 narasumber yang hebat-hebat kemarin. Ada Mas Agung Irawan, seorang penulis novel nasional lagi. Terus Kiai Nurhalik Ridwan, ini seorang Gus Durian. Dan saya ngisi juga di seminar yang diadakan di UIN Gus Dur. Baik, saya akan lanjutkan bacaan saya atas buku ini. Buku Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro 1785 sampai 1855. Ya, seperti apa gerangan. Nah, kita lanjut. Ini bab terakhir nih, bab paling ujung ya. Jangan sampai ketinggalan. Kalau ketinggalan, wah, rugi banget ya. Oke. Kita masuk ke bagian berikutnya. Dikasih judul kecil oleh Peter Carey. Menjadi tahanan negara Makassar 1833 sampai 1855. Nah, ketika Diponegoro mendiktekan baris-baris kalimat ini, tempat yang jauhnya separuh perjalanan keliling bumi di persatuan kerajaan Belanda antara 1815 sampai 1830, telah terjadi peristiwa buruk yang di kemudian hari mengubah secara radikal kondisi kehidupan pangeran dan keluarganya yang sedang dalam tahanan. Lantaran gusar terhadap tuntutan Belanda yang mencari untung cepat, yang di masa sebelum meletusnya Perang Jawa mengakibatkan Jawa Tengah bagian selatan seperti tong mesiu, penduduk daerah Belanda bagian selatan pasca tahun 1830 Belgia memberontak 24 Agustus 1830 dan memproklamasikan kemerdekaan mereka pada 4 Oktober 1830. Sebuah monarki baru di bawah Leopold dari Saxe-Coburg-Gotha yang bertata tahun 1831 sampai 1865 berdiri, diwakili dengan dukungan kekuatan-kekuatan besar Eropa. Tetapi Raja Belanda Willem I tetap menolak untuk gencatan senjata. Tentara Perancis di bawah Marskal Giraud memasuki Belgia pada bulan Agustus 1831 untuk mendukung kaum nasionalis dan menggempur Antwerpen yang menyerah setelah garnisun Belanda mempertahankannya secara heroik selama hampir 2 tahun. Tepatnya pada bulan Desember 1832. Pada awal tahun 1833, tampaknya tentara Perancis akan menyeberangi perbatasan Belanda-Belgia. Khawatir perang bakal meletus di Eropa, Van den Bosch menjadi waspada.
Jangan-jangan musuh yang tidak berprinsip, maksudnya adalah Inggris, mungkin akan berusaha mencari jalan untuk memanfaatkan orang-orang di pengasingan di daerah jajahan wilayah terluar Belanda untuk tujuan-tujuan politik mereka. Secara khusus, Van den Bosch cemas bahwa bisa jadi dalam rangka ini Diponegoro bakal melarikan diri dan kembali ke tanah Jawa untuk memimpin suatu pemberontakan baru. Dengan melihat kekuatan angkatan laut Inggris yang sulit ditandingi dan lokasi pengasingan pangeran yang dekat dengan jalur pelayaran yang utama, Van den Bosch lalu memerintahkan Pietermaert yang sangat ia percaya itu untuk kembali ke Manado dan merancang kepindahan Diponegoro ke suatu tempat perbentengan baru yang letaknya jauh di pedalaman Minahasa. Akan tetapi, begitu tiba di Manado, Pietermaert sadar bahwa usul Van den Bosch itu sama sekali tidak dapat dilaksanakan. Pemerintah Hindia Belanda tidak memiliki kedaulatan hukum atas daerah pedalaman Minahasa. Tanpa izin dari otoritas setempat, tidak ada benteng yang dapat dibangun. Di samping itu, tidak ada penguasa setempat dalam pandangan Pietermaert yang akan percaya perlunya ada suatu benteng yang dibangun secara kokoh kuat hanya untuk tempat tinggal seorang yang tidak penting seperti Diponegoro. Jangan-jangan penguasa setempat malah akan curiga bahwa itu semua merupakan cara untuk menganeksasi wilayah pedalaman. Dan mereka tentu akan melawan. Oleh karena itu, jalan lain harus ditemukan. Rencana pertama Van den Bosch adalah mengirim Diponegoro ke Belanda untuk ditahan di salah satu benteng kerajaan seperti di Loevestein atau Gelderland atau Woerden atau Utrecht. Ya. Nah, untunglah Raja Belanda Willem I menolak usul Van den Bosch. Ia merasa sudah cukup direpotkan dengan banyak masalah dalam negeri. Apalagi kalau ditambah dengan seorang ratu adil yang ada di salah satu kastilnya itu. Di samping itu, jika Tondano saja yang bertemperatur udara 69 derajat Fahrenheit pagi hari ditolak Diponegoro dengan alasan terlalu dingin. Dengan sedikit imajinasi saja cukup untuk membayangkan betapa pangeran akan lebih menderita jika harus mengalami musim dingin dalam kelembaban benteng baru Belanda di pertahanan air garis baru Nieuwe Holland Waterline itu. Sebagai gantinya, Van den Bosch diperintahkan untuk mencari tempat lain di Hindia Belanda. Ia pun bertindak cepat. Pangeran akan dipindahkan secara sangat rahasia ke selatan, tepatnya ke Makassar. Di sana ia akan ditahan hingga ajal menjemputnya di Fort Rotterdam, benteng besar yang dibangun Admiral Cornelius Janszoon Spilman. Bila garnison pengawal di Manado hanya berkekuatan 40 orang, pasukan penjaga benteng di Sulawesi Selatan ini berkekuatan 200 serdadu dan didukung meriam besar yang menghadap ke setiap penjuru dari arah mana ancaman kemungkinan akan datang. Dari laut manapun maupun darat. Secara keseluruhan, struktur bangunannya pun jauh lebih kokoh. Maka demikianlah, dalam suatu perjalanan rahasia selama 21 hari yang menyiksa antara tanggal 20 Juni sampai 11 Juli 1833. Diponegoro, istri, kedua anaknya, dan 23 pengikutnya diangkut dari penjara ke penjara Belanda di Sulawesi. Dari Fort New Amsterdam ke Fort Rotterdam. Ini
adalah sebuah perjalanan rahasia yang terasa makin pedih. Karena nama kapal yang ditugaskan membawa mereka adalah kapal sekunder Angkatan Laut Belanda, Circe. Nama seorang dewi Yunani berlidah perak dalam epos Homerus yang dapat mengubah manusia menjadi hewan. Repotnya, para awak kapal yang pribumi di kapal angkut itu bereaksi sangat negatif saat mengetahui mantan pemimpin perang Jawa ada di tengah-tengah mereka. J.E. van Sevenhoven yang kemudian bertugas sebagai Raad van Indi atau Dewan Hindia menyarankan agar Diponegoro jangan pernah lagi diangkat dalam kapal angkatan laut Belanda yang memberi kemungkinan timbulnya kerusuhan di antara awak kapal pribumi. Langkah pemindahan berikut, kalau ada lagi nanti, menurut dia, hendaknya dilakukan dengan memakai kapal dagang kolonial, yaitu kapal dagang biasa. Penjagaan pangeran dan keluarganya saat ditahan di Makassar jauh lebih ketat ketimbang di Manado. Baik pangeran maupun pengikutnya tidak diizinkan berkeliaran di luar tembok Fort Rotterdam. Diponegoro dan keluarganya ditahan di ruangan perwira yang dekat dengan pos jaga utama dengan pemandangan dari lotengnya mengarah ke Teluk Makassar. Namun tembok bagian dalam yang tinggi menghalangi pandangan ke arah kota. Pangeran diizinkan untuk berolahraga di bawah penjagaan di dalam benteng. Tetapi hal itu hanya boleh dilakukan siang hari. Saat matahari terbenam, komandan pengawal akan memeriksa ulang untuk memastikan pangeran dan para pengikutnya sudah kembali ke kamar mereka masing-masing. Terlepas dari semua pembatasan ruang gerak ini, Diponegoro dan para pengikutnya tetap dapat menemukan cara-cara untuk mengirim pesan atau surat. Hal ini terlihat dalam korespondensi dengan pejabat yang belum lama dipromosikan, Mayor Jenderal Clarence. Diponegoro tidak hanya diberitahu tentang kembalinya pejabat asal daerah Flam itu ke tanah Jawa dalam minggu-minggu kedatangannya di Batavia pada 13 Oktober 1835. Tetapi pangeran juga dapat mendiktekan dan mengirim sepucuk surat resmi kepadanya lengkap dengan sampul sutra kuning dan cap. Dengan menembus blokade prosedur keamanan yang ditetapkan Van den Bosch. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana itu mungkin? Keluarga Diponegoro dan para pengikutnya memang tidak dapat diisolasi total dari kontak dengan masyarakat Makassar. Para pengikutnya tinggal di blok para pelayan benteng dan di situ mereka bergaul bebas dengan anggota-anggota garnison tentara dan orang sipil setempat. Jadi ada banyak kesempatan untuk menyelundupkan berita-berita ke dalam atau keluar benteng. Di samping itu, Makassar bukanlah Manado. Tidak seperti tanah Minahasa yang Kristen, sehingga disebut sebagai provinsi Belanda ke-12. Mayoritas penduduk yang beragama Kristen itu melihat dengan curiga para tahanan asing dari pulau lain yang Muslim pula berada di tengah-tengah mereka seperti Diponegoro dan Tuanku Imam Bonjol. Sebaliknya, baik orang Makassar maupun Bugis tidak suka dengan orang Belanda. Di sini, ketaatan dan kesalehan Diponegoro terhadap Islam, sekalipun diwarnai dengan keyakinan kejawen, tetap menimbulkan rasa hormat dari orang Makassar. Rasa hormat itu pun datang dari kedua belah pihak. Pada bulan April 1844, setelah Belanda secara de facto mengakui kemerdekaan Belgia. Yang terjadi sebenarnya adalah pada tahun 1840 yang menyirnakan ancaman perang di Eropa. Gubernur Celebes atau Sulawesi, PJB de Perez, bertanya kepada Diponegoro, apakah ia lebih suka pindah ke bagian lain Hindia Belanda, ke tempat yang lebih lapang, mengingat jumlah anggota keluarganya yang kian bertambah. Tidak,
jawab pangeran yang juga menyatakan bahwa ia ingin menghabiskan sisa hidupnya di Makassar. Keputusan yang diperkuat lagi 5 tahun sesudahnya dengan permintaan pangeran untuk dikebumikan berdampingan dengan makam putranya yang kedua ketimbang jenazahnya dikirim ke pemakaman raja-raja di Imogiri. Di samping makam istri terkasihnya, Raden Ayu Maduretno. Menarik sih kalau di bagian ini, karena kalau Anda pernah datang ke Makassar dan sempat mampir ke Fort Rotterdam ya, wah dahsyat, itu benteng yang besar di tepi pantai dan memang ya ada banyak meriam ditempatkan di sana yang moncongnya itu mengarah ke semua sisi. Jadi kalau misalkan ada kapal yang datang pasti deh kena meriam tuh, kena peluru dari meriam. Oke, saya sapa terlebih dahulu yang sudah gabung lagi. Ada Aulia di Keradenan. Selamat malam, selamat malam. Alhamdulillah penyiar idolaku udah sehat katanya. Hadir Mas, nyimak acara Senin Berbuku. Oke deh, disimak ya, jangan kemana-mana, tetap di sini ya. Pokoknya saya masih setia deh untuk Anda yang malam hari ini juga ikutan setia menyimak Serbuk Senin. Senin apa? Iya, Senin Berbuku.